Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Vivo X300 Pro. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke Vivo Anda. Lalu, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan menggunakan Google One, dan sebagai metode terakhir, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan menggunakan Vivo Cloud. Jadi, mari kita mulai. Seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita perlu memilih bahasa kita, lalu klik mulai. Pilih lokasi Anda dan juga klik mulai. Sekarang kita perlu memilih bahwa kita setuju dengan syarat-syarat tersebut, lalu klik berikutnya. Dan kita memiliki opsi pertama yang kita butuhkan, yaitu pengaturan menggunakan perangkat lain. Seperti yang Anda lihat di perangkat saya sebelumnya, opsi untuk pengaturan muncul secara otomatis. Jika tidak muncul secara otomatis di Vivo Anda perlu memilih tipe perangkat, yaitu tipe perangkat sebelumnya Anda. Dalam kasus saya, perangkatnya Android, jadi saya perlu memilih itu. Namun apabila ternyata tidak dapat muncul secara otomatis, maka Anda perlu untuk memindai kode QR ini secara manual. Saya bahkan menggunakan aplikasi kamera untuk itu, dan saya akan menggunakan Google Nest untuk memindai kode ini. Baiklah, sekarang kedua perangkat akan mulai saling terhubung, jadi kita perlu menunggu selama beberapa saat lagi. Sekarang saya perlu mengonfirmasi dengan menggambar pola kunci layar yang saya gunakan di perangkat sebelumnya. Anda bisa melihat bahwa Vivo saat ini sedang otomatis terhubung ke Wi-Fi, dan sekarang klik berikutnya. Sedang menyiapkan ponsel, jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, sekarang, jika Anda tertarik, Anda bisa memilih metode buka kunci, sidik jari, face unlock, atau kunci layar. Dalam kasus saya akan melewatinya karena selalu bisa diatur nanti di pengaturan. Baiklah, salin aplikasi dan data, kita perlu klik berikutnya untuk bersiap menyalin. Jadi sekali lagi, kita perlu menunggu sebentar. Saat ini, perangkat ponsel Anda sedang melakukan proses pemindaian terhadap berbagai hal yang sekiranya bisa disalin. Oke, dan sekarang kita perlu memilih apa yang ingin kita salin dari daftar, tentu saja. Untuk hal-hal seperti Google Calendar, kontak, foto, dan Gmail, semuanya akan tersinkronisasi secara otomatis. Dalam kasus saya ingin menyalin semuanya, kecuali aplikasinya. Jika Anda sudah memilih semuanya, klik salin. Oke, sekarang gulir ke bawah dan cukup klik terima. Ketika saya menggunakan layanan cadangan, layanan tersebut benar-benar berguna, jadi saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya. Klik berikutnya. Sekarang, kita perlu memilih browser dan mesin pencari default kita. Sebenarnya, hanya mesin pencari saja, dan selalu pilih Google. Sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan. Atau keluar dan dapatkan pengingat, saya ingin melanjutkan. Dan sekarang kita punya fitur agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah Anda, saya akan setuju. Hal yang sama juga berlaku untuk Gemini, yaitu asisten AI, dan kita bisa mengaktifkan cara alternatif untuk meluncurkannya. Cukup dengan mengatakan, "Hai Google," itu terserah Anda. Saya akan setuju. Oke, sekarang klik tidak, terima kasih. Kita hampir selesai. Proses penyalinan hampir selesai. Oke, penyalinan sudah selesai, jadi mari klik selesai. Ya, kita ingin menjaga sistem tetap terbarui, jadi klik berikutnya, klik setuju, lalu klik berikutnya. Pilih metode navigasi Anda, tombol navigasi, atau semua gestur layar penuh. Saya akan tetap menggunakan tombol, lalu klik berikutnya. Baiklah, semuanya sudah siap, jadi klik masuk. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Oke, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Oke, jadi mari kita gunakan metode kedua. Seperti yang Anda lihat, kita kembali melakukan proses pengaturan. Namun kali ini, karena kita memiliki kemungkinan untuk mengatur perangkat ini menggunakan perangkat lain, kita perlu mengklik lewati. Sekarang kita perlu terhubung ke jaringan kita secara manual, jadi cukup pilih jaringan tersebut dan ketik kata sandinya. Oke. Jika sudah terhubung, klik berikutnya.
Oke, dan sekarang bagian yang paling penting. Kita perlu masuk ke akun Google yang sama yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Karena jika Anda masuk ke akun yang salah, Anda tidak akan memiliki kemungkinan untuk melakukannya. Pulihkan cadangan Anda. Jadi saya akan mengetik emailnya, lalu klik selanjutnya. Dan sekarang saya harus mengetikkan kata sandi. Oke. Sekarang kita bisa klik berikutnya. Klik berikutnya. Klik setuju. Dan seperti pada metode sebelumnya, sekarang kita perlu melalui proses pengaturan. Jadi pas jika Anda mau, Anda dapat memilih metode pembukaan kunci Anda. Saya lewati saja, selalu tersedia nanti di pengaturan. Sekarang klik berikutnya. Lalu pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya menginginkan yang itu. Kita perlu menunggu sebentar. Oke, sekarang pilih apa yang ingin Anda pulihkan dari daftar tersebut. Saya ingin semuanya, jadi klik pulihkan. Jika Anda sudah memilih semua yang Anda inginkan. Oke, sekarang gulir ke bawah, tekan terima. Kita punya layanan cadangan, saya akan mengaktifkannya. Layanan ini sangat berguna, jadi saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Klik berikutnya, pilih browser default Anda. Dalam kasus saya selalu memilih Google Chrome, itu browser favorit saya. Dan untuk mesin pencari, saya selalu memilih Google. Kita bisa melanjutkan pengaturan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Dalam kasus saya akan melanjutkan. Sekarang kita punya fitur agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah Anda. Saya akan setuju. Hal yang sama juga berlaku untuk Gemini, yaitu asisten AI. Dan kita juga bisa mengaktifkan cara alternatif untuk menyalakannya hanya dengan mengatakan, "Hai, Google, itu pilihan Anda." Saya akan mengaktifkannya. Oke, sekarang jika Anda ingin menambahkan akun email lain, mengubah tampilan teks, dan meninjau aplikasi tambahan, itu terserah Anda. Saya akan klik, tidak, terima kasih. Saya tidak ingin salah satu dari itu. Fitur-fitur tersebut. Oke, saya ingin menjaga sistem tetap diperbarui. Sekarang klik setuju. Klik berikutnya. Pilih metode navigasi Anda, tombol atau gestur, itu terserah Anda. Jika Anda menggunakan tombol, Anda juga bisa mengubah urutannya. Saya akan tetap menggunakan yang default, lalu klik berikutnya. Baiklah, semuanya sudah siap, klik masuk. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Itu adalah metode kedua, Shu. Sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Vivo Cloud. Oke, dan untuk memulihkan cadangan dari akun Vivo, kita perlu membuka pengaturan. Anda perlu masuk ke akun Vivo Anda yang sebelumnya digunakan untuk membuat cadangan. Sekarang pilih Vivo Cloud, klik pada cadangan cloud, dan di bawah kita memiliki opsi untuk memulihkan cadangan. Jadi mari kita pilih itu. Sekarang pilih data apa saja yang ingin Anda pulihkan, lalu klik mulai. Prosesnya sekarang sudah dimulai. Dalam kasus saya, Anda bisa lihat bahwa ini akan memakan waktu sekitar 2 menit. Tapi saat ini, saya lihat kita sudah hampir 50%, jadi seharusnya selesai jauh lebih cepat. Tapi saya akan kembali sebentar lagi setelah prosesnya selesai. Oke, pemulihan berhasil, jadi kita bisa klik selesai. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.